Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbah Faris dengan NIM 182-23014. Nah, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan setting dan rekonstruksi sinyal untuk mata kuliah sistem multimedia. Baik, pertama, di sini saya akan membahas 3 hal tentang pendahuluan tentang apa itu sinyal analog dan digital, lalu mengapa harus kita lakukan konversi dari analog ke digital dan sebaliknya. Lalu proses apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan konversi dari analog ke digital dan juga sebaliknya. Langsung saja. Nah, pertama, di dalam konsep sistem media, basically hal yang paling penting adalah untuk menciptakan, menangkap atau bahkan mengubah sinyal. Nah, kita kenal ada 2 jenis sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan sebuah sinyal dengan representasi fungsi kontinu yang dia digambarkan dengan fungsi amplitudo terhadap waktu yang kontinu. Sedangkan sinyal digital adalah representasi nilai-nilai diskrit dari fungsi kontinu sinyal analog tadi. Nah, lalu kenapa kita harus melakukan yang namanya sampling atau kita ubah dari digital ke kontinu dan juga sebaliknya? Nah, ADC dan DAC. ADC atau analog converter dan DAC digital analog converter. Jadi sinyal alami atau analog itu merupakan sinyal yang secara langsung kita dengar, seperti gelombang cahaya, gelombang suara, dan gelombang-gelombang lainnya. Sedangkan untuk sebuah mesin atau komputer bisa memproses sinyal itu, maka dia memerlukan sebuah representasi diskrit atau dalam bentuk angka agar bisa dimengerti dan diproses oleh sistem. Oleh karena itu, perlulah dilakukan yang namanya analog to digital converter menggunakan IC. Seperti di sini bisa dilihat bahwa sinyal analog itu nanti akan diambil titik-titiknya per selang interval waktu. Lalu nilai-nilai diskrit ini diambil sampel-sampelnya, itulah yang akan menjadi representasi sinyal digitalnya. Sedangkan apabila kita ingin mengubahnya kembali ke sinyal analog, maka titik-titik ini akan dilakukan interpolasi sehingga dia bisa menghasilkan sebuah nilai yang mendekati dengan nilai aslinya. Nah, mengapa kita kembali ke sinyal analog? Karena sinyal analog itu adalah sinyal dapat dengan panca kita sehari-hari. Lanjut. Nah, untuk mengubah dari analog digital kita menggunakan yang namanya sampling. Sampling itu adalah pencuplikan nilai suatu sinyal yang kontinu yang dilakukan secara periodik atau interval tertentu. Sedangkan kuantisasi seperti yang ada pada gambar ini, kuantisasi itu adalah dimana kita saat kita menembak mengambil sebuah nilai pada suatu periode atau tertentu, kita bulatkan nilainya mendekati sebuah nilai diskrit agar bisa diproses oleh komputer. Secara matematis kita bisa menuliskan, menuliskan proses sampling ini menggunakan yang namanya konvolusi dengan menggunakan fungsi delta direct. Konvolusi sendiri itu adalah bagaimana kita menggambarkan hubungan kedua fungsi. Nah, jadi misalkan kita nyatakan representasi sinyal analog itu sebagai fs pada suatu waktu t, maka kita bisa tuliskan f dikali t dikali fungsi g dikali t. Nah, dimana di sini g-nya itu bisa kita ganti dengan fungsi delta direct yang bunyinya adalah sigma dari n sama dengan minus 1 hingga tak hingga delta direct pada t dikurang n dikali interval t. Nah, kenapa kita gunakan fungsi delta direct? Karena fungsi delta direct itu mempunyai sebuah fitur yang dimana fungsi delta direct itu akan bernilai tak terhingga pada titik t sama dengan 0 dan juga akan bernilai 0 pada nilai-nilai kelipatan bulat lainnya. Maka dia hanya akan mengukur titik pada suatu waktu tertentu, atau bisa juga dibuat sebagai t sama dengan n dikali t. Nah, jika substitusikan itu ke dalam konvolusi, maka didapat st sama dengan integral dari minus tak hingga ke tak hingga ft dt.
Yang mana apabila kita intervalkan tadi, kita akan mendapatkan fungsi delta direct itu mengambil sebuah interval waktu tertentu untuk sampel kita. Inilah yang akan kita ambil sebagai nilai. Karena pada dasarnya ini yang kita sebut sebagai shifting property dari delta direct. Sehingga hasil akhirnya, maaf kamera oke. Fungsi akhirnya kita akan dapat fs pada t sama dengan sigma n menuju t hingga sampai t hingga f nt delta direct t minus nt. Maka dia akan mengambil nilai nilai sinyalnya pada interval t minus n kali t interval, begitu. Selanjutnya konstruksi sinyal. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan sifat fungsi sing yang merepresentasikan dan melihat sigma, di mana dia pada titik p sama 0 dia akan menggambarkan sebuah nilai yang menuju tak hingga, dan seiring nilainya itu menjauhi titik t sama dengan 0 maka dia menuju 0. Nah, ini sebenarnya kita bisa ambil dari yang sebelumnya, di mana f n kali t interval itu kita ganti delta directnya dengan fungsi sing, yaitu sing t minus nt interval per t interval. Dengan ini kita bisa merekonstruksi sinyal yang mengisi nilai-nilai mendekati dengan seperti sinyal aslinya tadi. Nah, mungkin segitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.